Selamat hari Minggu anak-anakku semuanya. Salam jumpa, ketemu dengan Om Pendeta. Kita semua akan beribadah bersama anak-anakku yang terkasih di rumah masing-masing, dilayani oleh guru-guru sekolah minggu yang siap melayani anak-anakku semuanya. Kita akan memuji nama Tuhan, kita akan membuka Alkitab, dan kita mendengarkan cerita. Wow, pasti seru. Nah, sekarang anak-anakku semua kita siap ya. Yang belum mandi dulu, pakai pakaian yang rapi, lalu duduknya yang sopan, yang makan segera diselesaikan. Jangan lupa cuci tangan dulu, lalu mempersiapkan Alkitab, membuka Alkitab, lalu juga kita akan menyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anakku semua, pasti kita sudah gak sabar lagi untuk segera beribadah. Dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan menyertai. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Semuanya pasti dalam kondisi yang sehat. Kalau yang lagi lemes-lemes, ayo kita gerak pagi dulu. Kita mau mengucap syukur karena Tuhan sudah bangunkan kita di pagi hari yang cerah ini. Yuk. Pakai gaya ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Pakai nama sendiri-sendiri disebutin ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara, namanya kita setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi anak-anak semua. Yuk, sebelum kita mengikuti ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam istirahat kami malam tadi. Terima kasih kalau pagi hari ini Tuhan berikan kesehatan bagi kami, untuk kami kembali bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Pimpin sertai kami Tuhan, agar kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku untuk mempersiapkan hati kita dalam membaca firman Tuhan ini. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku.
padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Tentu baik semua ya. Sebelum kita memulai firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita lipat tangan bersama. Tuhan Allah yang Maha Baik, Tuhan Maha Segalanya, pimpin kami dalam mengerti firman-Mu. Kiranya kasih-Mu saja Tuhan, ya hanya kasih-Mu saja Tuhan yang mengiringi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari anak-anak, kita siapkan Alkitab kita. Sudah siap semua? Oke, kita akan membaca dari 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 24. Ibu ulangi, 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 24. Ibu akan bacakan buat anak-anak. 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 24. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikianlah pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Amin. Anak-anak, sebelum ibu bercerita, ibu akan bertanya satu-satu ya, atau boleh bersama-sama menjawabnya. Apakah di antara anak-anak ada yang tidak suka berbagi, lebih senang untuk diri sendiri, atau bersikap pelit misalnya? Mungkin anak-anak sudah tahu kalimat pelit ya. Tapi sepertinya ibu tahu kalau anak-anak tidak pelit, senang berbagi. Nah, ibu akan memulai ceritanya. Pada suatu waktu di sebuah daerah, hiduplah sepasang suami istri, bapak dan ibu, peternak ayam. Nah, ini bapak dan ibu. Ya, ini bapak ibu sudah usia lanjut. Mereka memutuskan untuk berhenti beternak ayam karena mereka sudah tua, ya, sudah lanjut usianya. Ini gambar peternakan ayam mereka, ya. Tuh, seperti ini. Anak-anak, banyak sekali ayam mereka. Tetapi karena usianya sudah lanjut, bapak dan ibu ini memutuskan untuk memberikan pengelolaan, perawatan
ayam-ayam ini kepada ketiga anaknya, ketiga bersaudara, ya. Lalu dipanggillah ketiga anak ini. Diceritakanlah keinginan bapak dan ibu ini bahwa mereka sudah tidak mampu lagi karena usia. Ketiga anak mereka ini dengan sukacita dan senang lalu memutuskan melanjutkan usaha orang tuanya. Mereka dengan penuh semangat, dengan penuh kasih merawat ayam-ayam ini, ya. Membersihkan kandang, terus memberi makan, terus menjaga lingkungan. Pokoknya mereka bekerja keras seperti orang tuanya dengan merawat dan memelihara ayam-ayam seperti gambar ini, ya. Tapi pada suatu hari mereka mendengar bahwa ada peternak ayam bernama Pak Jasman sedang mengalami musibah. Waduh, musibah apa ya? Cepat-cepat mereka mencari tahu. Mereka lalu mendatangi keluarga Pak Jasman. Ternyata keluarga Pak Jasman itu sedang mengalami musibah, ayam-ayamnya mati semuanya. Kenapa mati? Karena kena penyakit ayam. Penyakitnya itu luar biasa sekali, sehingga semua ayamnya mati semua. Pak Jasman ini sedih sekali, hatinya merasa berduka sekali melihat ayam-ayamnya mati. Nah, anak-anak, apa yang dilakukan oleh ketiga bersaudara ini? Mereka lalu berunding. Mereka langsung memutuskan apa yang harus mereka lakukan. Dan anak-anak yang pintar, apa yang mereka rundingkan? Ketiga bersaudara yang mereka rundingkan itu, mereka lalu memutuskan sesuatu yang sangat penting. Apa itu? Ya, karena kasihnya. Tiga bersaudara ini mempunyai kasih yang luar biasa. Mereka memutuskan untuk membagi ayam-ayam yang ada pada mereka ke keluarga Pak Jasman. Ya, karena kasihnya, mereka bertiga bersaudara ini memberikan pertolongan kepada Pak Jasman. Dan karena kasihnya yang tulus, ketiga bersaudara ini tak lelah, langsung menolong Pak Jasman. Mereka merasa bersyukur sekali untuk bisa menolong keluarga Pak Jasman. Dan adik-adik, Pak Jasman bersyukur kepada Tuhan karena atas bantuan ketiga bersaudara ini, hidupnya pun menjadi lebih baik karena ayam-ayam pemeliharaan yang dipelihara oleh ketiga bersaudara ini membantu sekali keluarga Pak Jasman. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita belajar apa? Belajar untuk berbagi. Berbagi apa? Berbagi kasih. Kasih apa? Kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus yang tidak berkesudahan. Kasih Tuhan Yesus yang tulus. Kasih Tuhan Yesus yang murah hati. Kasih Tuhan Yesus yang selalu ada. Bagaimana adik-adik, anak-anak yang biasa ibu sebut anak-anak ya? Apakah anak-anak juga akan seperti itu? Bermurah hati, memiliki kasih, tidak pelit, ya? Memberikan apa yang ada. Misalnya adik-adik atau anak-anak punya makanan, bisa membagikan ke temannya, ke adiknya, atau ke siapa saja. Nah, ibu yakin anak-anak memiliki
kasih yang luar biasa, kasih Tuhan Yesus, kasih yang anak-anak berikan, yaitu kemurahan hati, sehingga tidak bersikap pelit tapi bersikap suka berbagi. Baiklah anak-anak, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita semua, mengajarkan kepada ibu juga untuk berbagi dengan siapa saja. Selamat pagi, salam kasih dari ibu. Tuhan berkati. Anak-anak, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk bagaimana kita saling berbagi dan kita bisa membantu orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, sekarang kita akan membuat aktivitas. Membuat apa ya, Bu Guru? Kita membuat ayam. Nah, buat ayam seperti ini. Gimana caranya? Mudah ya. Anak-anak tinggal menyiapkan satu lembar kertas HVS dan spidol. Nah, kenapa kita mau membuat ayam dengan kita mencetak tangan kita? Karena apa, anak-anak? Dengan tangan kita bisa berbagi dan kita bisa membantu orang lain, ya. Nah, ini cetakan hasil tangan Bu Yuyun. Nah, begini ya. Lalu setelah jadi seperti ini, kita sambungkan begini. Kita sambungkan begini, kita kasih matanya, ya. Terus kita bikin mulutnya, kita bikin jawernya, dan kita bikin janggutnya. Nah, jadi seperti ini ya. Lalu untuk anak-anak yang balita batita bisa minta bantuan mama papa ya. Nah, sekarang belum ada kakinya Bu Guru. Oke, kita buat kakinya ya. Nah, satu lagi kita buat kakinya supaya ayamnya bisa berlari ya. Nah, sudah jadi nih ayamnya. Supaya lebih bagus lagi kita hias ya. Yuk kita sambung ke sini, sambung ke sini, sambung ke sini, lalu sambung ke sini. Nah, agak bagus ya. Lagi kasih hiasan lagi. Iya, semakin bagus ya. Lalu anak-anak juga masih bisa menghiasnya. Boleh pakai kertas origami, boleh pakai manik-manik, boleh pakai pensil berwarna, terserah kreativitas anak-anak ya. Nanti kalau sudah jadi, anak-anak boleh difoto terus dikirimkan ke Ibu Ami seperti biasanya ya. Nih nomornya ada di sini ya. Nah, setelah itu nanti hasil karya anak-anak, aktivitas dan kegiatan anak-anak membuat ayam akan ditampilkan di ibadah sekolah minggu nanti, minggu depan ya. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan lihat aktivitas teman-teman kita di minggu yang lalu. Yuk kita lihat sama-sama ya. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it and you really want to show it, if you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it and you really want to show it, if you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, turn around. If you're happy and you know it, turn around. If you're happy and you know it and you really want to show it, if you're happy and you know it, turn around. If you're happy and you know it, wiggle your hips. If you're happy and you know it, wiggle your hips. If you're happy and you know it and you really want to show it, if you're happy and you know it, wiggle your hips. Anak-anak, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam kami mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang indah yang boleh kami dengarkan, di mana Tuhan mengajarkan kepada kami, mengingatkan kepada kami, untuk kami bisa berbagi, untuk kami bisa membantu orang-orang yang ada di sekeliling kami. Ajar kami Tuhan untuk kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita masuk dalam kehidupan kita sehari-hari untuk meminta pertolongan Tuhan dalam menyertai hidup kita. Mari kita sama-sama menyanyikan kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai